Halo, perkenalkan nama saya Melanti Sitangga dengan NIM 2003010720102. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan analisis laporan keuangan audit dan hasil audit pada PT Astra Autoparts Tbk. Oke, kita mulai saja. Pada slide ini sudah ada laporan keuangan pada tahun 2021 dengan 2022. Pertama, kita akan membahas laporan hasil kas dan setara kas. Pada laporan ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan pada 31 Desember 2022, yaitu sebesar 236 miliar yang terdiri atas kas, bank, dan deposito berjangka, serta call deposit. Maka menurut saya perusahaan ini mampu untuk menutupi kerugian yang terjadi pada perusahaan akibat risiko kehilangan yang dialami oleh perusahaan. Kemudian kita akan membahas laporan hasil piutang usaha. Pada laporan ini, perusahaan mengalami peningkatan pada 31 Desember 2022 dengan jumlah piutang usaha bersih sebesar 2,6 triliun rupiah. Selain itu, apabila dilihat pada jatuh tempo piutang perusahaan yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022, perusahaan tidak memiliki piutang usaha yang sudah lewat dari jatuh tempo, dan perusahaan juga tidak mengalami penilaian piutang usaha yang menurun. Kemudian, jika dilihat dari laporan hasil persediaan, menunjukkan bahwa terdapat beban pokok yang dijadikan sebagai biaya persediaan perusahaan dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 18,7% dibanding tahun 2021. Selain itu, pada tahun 2021 dan 2022, perusahaan telah melakukan asuransi terhadap persediaan perusahaan dari segala risiko yang terjadi. Maka dengan perusahaan ini mampu untuk menutupi segala kerugian yang terjadi terhadap perusahaan. Selanjutnya, pada laporan hasil perpajakan, aset pajak tanggungan yang dimiliki perusahaan yang tercatat pada tahun 2022 sebesar 20 miliar rupiah, sehingga perusahaan yakin bahwa di masa yang akan datang, jumlah laba fiskal yang dimiliki perusahaan dapat memenuhi dan cukup atas kompensasi perbedaan atas temporer yang manfaatnya dapat digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya, analisis laporan hasil biaya dibayar di muka. Tercatat bahwa perusahaan ini mencatat pada tahun 2022 sebesar 39,5 M, sehingga mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2021. Perusahaan mencatat atas biaya dibayar di muka itu sebesar 29 miliar. Hal ini terdapat beberapa peningkatan yang terjadi atas biaya ini. Salah satunya adalah biaya dibayar di muka terhadap sewa. Kemudian kita lanjut ke laporan hasil investasi pada entitas asosiasi. Dapat diketahui bahwa perusahaan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan mencatatkan nilai buku pada akhir tahun 2022 sebesar 1,7 triliun. Maka seluruh entitas asosiasi yang bergerak dalam bidang yang sama, yaitu komponen otomotif, merupakan perusahaan swasta tertutup, artinya tidak tercatatnya harga saham quotation yang disediakan. Untuk laporan hasil aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, tercatat aset yang dalam proses penyelesaian tercatat akan selesai paling lambat pada tahun 2024, sekitar 99%. Selain itu, hak atas tanah dalam bentuk hak guna bangunan
yang dimiliki perusahaan akan jatuh tempo pada tahun 2023 dan paling lambat tahun 2048. Kemudian, untuk laporan hasil properti investasi, perusahaan melakukan pencatatan atas penghasilan sewa terhadap properti pada tahun 2022. Dapat diketahui ke dalam laporan laba rugi sebesar 3,1 M. Hal ini cukup mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 2,5 M. Selanjutnya, untuk laporan hasil pinjaman bank. Perusahaan ini telah mencatatkan seluruh pinjaman bank yang digunakan dalam memenuhi modal kerja serta barang yang keluar sebagai modal grup perusahaan. Dapat dilihat pada tahun 2022, perusahaan telah melakukan pencatatan atas pelunasan pinjamannya dan melakukan pinjaman kembali terhadap bank sehingga pembayaran atas pokok pinjaman yang telah jatuh tempo akan dilakukan perpanjangan kembali. Selanjutnya, untuk analisis laporan hasil utang usaha. Perusahaan telah melakukan pencatatan atas jangka waktu kredit yang timbul akibat adanya pembelian bahan baku dan bahan baku pembantu dari pemasok, yaitu paling lambat 60 hari. Selain itu, perusahaan juga mencatat bahwa utang usaha perusahaan tidak memiliki jaminan. Kemudian, laporan hasil liabilitas imbalan kerja. Perusahaan telah melakukan pencatatan atas perhitungan sensitivitas liabilitas pensiun imbalan, kemudian program pensiun imbalan kerja perusahaan juga telah mencatatkan beberapa risiko, seperti volatilitas aset dan perubahan imbalan hasil obligasi. Kemudian untuk analisis laporan hasil modal, perusahaan telah mencatatkan jumlah saham sebesar 4,8 miliar saham. Kemudian perusahaan juga mencatatkan atas leasing nilai transaksi kepada restrukturisasi entitas pengendali yang merupakan selisih harga pengalihan atas nilai buku yang diakuisisi IKP pada tahun 1997 dan dicatatkan sebesar 2,9 triliun. Selanjutnya, untuk laporan hasil pendapatan bersih, perusahaan telah mencatatkan pada tahun 2022 sebesar 18,5 triliun, sehingga mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 15,1 triliun dengan dilihat dari pendapatan bersih, pencatatan terhadap pendapatan yang diperoleh dari pihak ketiga. Perusahaan tidak memiliki lebih dari 10% dari jumlah pendapatan bersih. Selanjutnya, untuk analisis laporan hasil beban pokok pendapatan, perusahaan telah mencatatkan sebesar 15,8 triliun pada tahun 2022. Maka perusahaan mengalami peningkatan dibanding 2021 yang hanya 13,2 triliun. Selain itu, perusahaan telah mencatatkan tidak adanya pembelian dari pemasok pihak ketiga lebih dari 10% dari pendapatan bersih. Kesimpulan dari analisis laporan keuangannya itu, berdasarkan dari analisa laporan yang telah dilakukan, maka saya berpendapat dan memberikan opini bahwa laporan keuangan dari PT Astra Auto Parts Tbk ini telah menyajikan laporan keuangan dengan wajar tanpa pengecualian atas kinerja keuangan serta arus kas perusahaan yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.